Ali Surojaya. Ya Pak. Apa kabar Ali? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ali selamat ya, bentar lagi sudah ke Belanda nih kan. Oh ya, insya Allah Pak. Itu gimana ceritain sekilas apa yang dilakukan atau dengan apa ke situnya beasiswa? Oke, ya baik Pak. Jadi saya ini mau lanjut S2 Pak. Kebetulan programnya namanya yaitu MSc in Geoinformation Science and Earth Observation. Itu di kampusnya namanya University of Twente di Belanda Pak. Nah kebetulan kemarin lewat jalur scholarship juga alhamdulillah keterima di LPDP. Wow, keren. Gak banyak loh alumni geodesi UGM yang diterima LPDP, betul kan? Iya. Setahu Ali ada berapa? Sementara masih belum tahu sih Pak, tapi mungkin kemungkinan bisa jadi ada. Ada satu yang aku tahu. Oh iya. Mbak Chai namanya. Oh, sekarang angkatan... di Batam 2010. Oh 2010. Oh, sekarang di Batam di Geomatika Batam. Jadi memang keren banget itu. Selamat ya. Oh iya, terima kasih banyak Pak. Itu nanti yang dipelajari apa? Tadi kan mengatakan Geoinformation Science and Earth Observation. Ya. Betul ya masternya. Kalau konsentrasinya kemana? Oke, pada dasarnya sebenarnya masih ini sih Pak, related sama geodesi yang saya pelajarin di UGM. Cuman ini lebih spesifik lagi. Jadi saya rencana mau ambil spesialisasi di Geoinformation. Jadi lebih spesifik, lebih ke arah IT gitu Pak. Oke. Jadi menggabungkan geoscience dan information technology ya, kira-kira. Betul. Atau dalam bahasa lain itu biasa kita kenal dengan geoinformatics. Iya betul. Geoinformatics. Kenapa tertarik ke situ Ali? Oke. Sebenarnya agak panjang sih Pak ceritanya. Cuman singkat cerita tuh sebenarnya banyak terekspos sebenarnya lebih ke pas kuliah kemarin. Itu saya lebih enjoy ke arah-arah kayak misal belajar SIG, terus kemudian penginderaan jauh gitu-gitu Pak, yang bisa dibilang kayak bukan lapangan banget gitu. Sebenarnya kan geodesi terkesannya seperti itu ya Pak. Betul. Nah ternyata ada pilihan lain dan memang saya tertarik sih Pak kayak nge-develop sebuah aplikasi atau mungkin nge-develop sebuah platform yang emang basicnya adalah pakai ilmu-ilmu spasial kayak gitu. Terus lihat program di ITC ini Pak, itu kan kebetulan dosen di geodesi juga banyak ya yang alumni ITC. Terus saya searching di internet dan lain sebagainya, dan menarik gitu programnya, banyak banget, luas banget gitu Pak ininya, kayak penerapannya dan lain sebagainya. Jadi tertarik buat apply sih kemarin. Jadi memang dari S1 sudah ke situ ya. Jadi geodesi itu nggak cuma ngukur-ngukur selokan ya berarti ya? Iya betul, nggak cuma ngukur-ngukur selokan. Ini menarik nih. Jadi ketika memutuskan untuk apa namanya, ini kan berarti Ali dari S1 baru aja lulus kan? Iya betul. Saya Agustus tahun lalu 2020. Berarti persis setahun ini udah dapat beasiswa dan langsung akan berangkat. Iya. Luar biasa itu. Itu kenapa memutuskan, kan biasa orang kalau lulus kerja dulu baru terus gini. Gimana tuh waktu itu Ali mikirnya? Iya benar Pak, benar. Sebenarnya dulu sih Pak, saya awal-awal masuk geodesi emang pola pikirnya tuh memang ngelihat ya, karena kita masuknya rumpunnya engineering gitu, teknik. Itu kan sebenarnya aplikatif banget ya Pak, praktikal dan lain sebagainya gitu. Emang awal-awal saya planningnya sebenarnya habis lulus S1 itu memang mau coba kerja dulu Pak. Jadi kayak cari pengalaman dan lain sebagainya. Cuman ternyata seiring berjalannya waktu gitu ya Pak, nyoba sana sini dan lain sebagainya, ikut kegiatan di kampus dan lain sebagainya, akhirnya tuh saya kayak merasa ada sesuatu hal yang saya tertarik lebih gitu Pak. Dan itu ternyata di bidang akademis Pak. Di akademik gitu. Dan memang saya lihat-lihat nanya-nanya gitu ke senior, ke alumni dan lain sebagainya. Memang kalau misal kita ingin fokus ke akademik ya nggak ada pilihan lain selain lanjut studi lebih tinggi gitu Pak. Terus akhirnya kemarin setelah sidang gitu ya, sidang skripsi, langsung tuh Pak prepare. Tanya-tanya, waktu itu tanya ke Pak Andi juga terkait studi dan lain sebagainya. Terus akhirnya terus sampai nyoba ini itu sempat nggak dapat dan lain sebagainya juga. Dan memang udah planningnya jadi fokusnya tuh ke arah situ sih Pak. Kayak saya harus lanjut S2 nih. Jadi memang ketertarikan pada dunia akademik itu kuat lah gitu ya? Atau menguat lah mungkin di sepanjang jalan. Dengan bahasa sederhana, Ali tertarik menjadi peneliti dan atau pengajar ya? Ya betul. Kalau nanti ada kesempatan jadi dosen tentunya ke arah situ ya, mungkin lebih praktisnya begitu ya, betul ya? Betul. Nah ini kan menurut saya nih Ali ini istimewa deh. Waduh. Artinya tuh memang satu dapat beasiswa yang keren banget, kedua waktunya cepat banget. Kok bisa gitu ya?
Kalau disuruh menceritakan apa yang terjadi dengan Ali sebelum ini atau sebelum kan pasti ini perjuangannya nggak instan daftar langsung bener. Betul kan? Itu bisa ceritakan ke belakang tuh gimana Ali menyiapkan itu? Iya benar banget sih Pak. Sebenarnya nggak semulus itu ya Pak buat dapat LPDP ini. Yeah. Apalagi saya sebenarnya kan lulus itu udah dari Agustus tahun lalu. Jadi prosesnya 1 tahun lumayan bisa dibilang kayak kita ngelihat teman-teman, apalagi di geodesi lumayan banyak ya lapangan pekerjaan terbuka. Jadi kayak wah si ini udah dapat kerja di sini nih, si ini udah dapat proyek lagi ngerjain ini kayak gitu. Sedangkan saya lagi di mana kayak gitu. Nah kayak gitu sempat ini juga sih Pak, sempat terbesit gitu kan. Cuman ada insecure juga. Iya ada insecure ya benar. Bahasa kerennya gitu. Itu kerasa juga sih Pak. Mungkin yang kayak udah sebulan atau 3 bulan setelah lulus dan sebagainya. Wah itu kerasa banget. Terus kayak masa-masa nggak mudah tuh. Aku bisa bayangin. Masa nggak mudah. Bener. Cuman ya kembali lagi sih Pak. Memang dari niat awal, plan jangka panjangnya seperti apa. Jadi memang dibulatkan dan untungnya nih Pak, saya bersyukurnya tuh punya keluarga yang emang support dengan pilihan saya. Penting. Gitu. Jadi, support itu artinya gimana Ali? Ya benar. Support itu ya nggak menuntut sesuatu gitu Pak. Jadi kamu udah di sekolahin lama-lama 4 tahun kenapa nggak kerja kayak gitu dan sebagainya gitu. Oh jadi Ali tidak mendapatkan tekanan seperti itu? Nah saya bersyukurnya kayak gitu sih Pak dan memang sangat mendukung banget karena tahu gitu ya saya passionate-nya di akademik. Jadi ya memang diarahinnya harus kuliah kayak gitu sih Pak. Gitu. Dan kalau boleh tahu orang tua apa pekerjaannya Ali? Oh ya, bapak saya kebetulan PNS Pak di BPN. Ya terus ibu saya ibu rumah tangga. Bapak tidak mengarahkan BPN aja gitu? Atau ada juga mungkin? Dulu iya, maksudnya pas awal-awal kuliah ya Pak, pas S1 dan sebagainya. Aku ngebayangin ya, mohon maaf ya aku potong. Aku ngebayangin ketika Ali mau masuk geodesi, yang dibayangkan Bapak mungkin kira-kira begitu. Nanti masuk BPN, betul kira-kira gitu ya? Betul. Terus gimana tuh dalam perjalanan? Iya benar Pak, benar banget. Jadi kayak emang dulu sih mungkin diarahinnya kemungkinan bakal lanjutin Bapak dan sebagainya. Cuman Bapak saya tuh tipikal orang yang sangat terbuka dengan anaknya gitu. Jadi maksudnya terserah dia, yang penting sudah ngasih fasilitas gitu Pak. Jadi udah dikasih jalannya, nanti terserah kamu yang memanfaatkannya sendiri gitu. Nah kebetulan pas saya kuliah dan lain sebagainya, saya ketertarikan ini bukan ke arah ke yang land administration gitu-gitu sih Pak. Jadi bukan ke arah BPN dan itu saya juga bilang ke bapak saya gitu. Nggak terlalu minat di sini, tapi saya lebih tertarik ini gitu. Jadi ya nggak masalah ya support aja gitu. Ini menarik sekali nih sebenarnya. Jadi satu motivasi di awal orang tua dan kita tuh bisa jadi ada sesuatu, tapi kemudian di sepanjang perjalanan bisa aja kemudian berubah gitu ya. Iya betul. Nah yang menarik menurut saya adalah bagaimana orang tua juga memaklumi itu. Nah iya. Ya keterbukaan pemikiran beliau, karena saya bayangkan ya kalau orang BPN tuh sudah tahu misalnya di BPN itu ya kerjanya bagus misalnya kan, lalu bisa menghidupimu, wajar sebenarnya kalau orang tua sedikit mengarahkan. Atau mungkin kalau dibilang memaksa. Tapi saya kagum sekali nih dengan ayahnya Ali yang kemudian ya udah membebaskan gitu ya. Jadi itu yang kita maksud juga sebagai privilege sebenarnya. Iya betul. Karena ada loh teman kita yang pintar segala macam sekali, tapi dia seperti nggak punya pilihan lain karena ada tekanan sekitar. Iya benar. Ali ini nggak tuh? Setuju banget ya, setuju banget Pak. Ya. Oke, kita ke belakang sedikit sekarang Ali. Ini kan menurutku ini Ali mendapat beasiswa cukup cepat, kemudian juga keren beasiswanya. Siapa sih Ali sebelum itu? Waduh. Jadi maksud gini, kan ada adik-adik yang akan nonton nih sekarang nih. Mereka pengen tahu nih Ali ini siapa nih sebelum itu nih. Kan nggak mungkin tiba-tiba lulus daftar dapat. Who are you? Oh ya benar. Iya Pak, sebenarnya kalau saya runtut gitu ya Pak, kayak flashback mungkin 4 tahun yang lalu pas saya jadi maba dan lain sebagainya itu emang ketika saya masuk awal kuliah itu emang udah kepikiran buat lanjut S2 Pak. Tapi nggak seplan secepat itu gitu. Setelah lulus langsung lanjut. Cuman emang kayak punya gambaran pengen kuliah di luar negeri gitu kan, S2 kayak gitu. Itu udah ada dari dulu dan saya privilege lagi nih Pak. Kebetulan saya tuh punya kakak Pak. Jadi saya 3 bersaudara. Terus lumayan deket sama kakak yang nomor 2. Jadi kita selisih 4 tahun. Nah kakak saya itu termasuk orang yang berpengaruh gitu Pak ke saya. Jadi karena jarak kita 4 tahun gitu ya. Jadi kayak selisihnya mungkin pas saya SMP, kakak saya SMA kayak gitu. Jadi banyak banget tuh share pengalaman. Jadi saya SMP tapi saya udah lihat pengalaman
SMA gitu, anak SMA gitu kepikiran gitu. Nah pas itu sih waktu itu kalau saya baru baca novel gitu sih Pak, kayak cerita perjalanan kuliah di luar negeri gitu-gitulah pokoknya. Terus pas selesai baca, saya nyoba baca juga. Apa itu novelnya? Ini 99 Cahaya di Langit Eropa mungkin. Tau. Ini ya Pak. Itu Hanum sama Rangga? Iya betul. Itu kan kayak keren banget gitu ya Pak. Apalagi anak SMP dari Bantul lagi gitu ya. Ngelihat wah keren-keren gitu. Kuliah terus explore di Eropa dan lain sebagainya. Nah, saya kenal baik dengan Mas Rangga by the way. Kalau nonton sekarang ini salah satu bukti nih. Berarti novelnya jenengan ini benar-benar berpengaruh ya Pak. Iya benar-benar. Itu waktu saya SMP kalau nggak salah. Baca juga gitu. Nah itu sih terus seiring dengan waktu sebenarnya juga nggak terplan dengan detail banget sih, cuman kayak terarah gitu sih Pak. Terarah. Iya. Terus ikut beberapa aktivitas kayak kompetisi gitu-gitu. Jadi dari mulai awal masuk geodesi, Ali sudah tertarik dan memang mengarahkan diri ke situ ya? Iya, secara sadar nggak sadar gitu. Ingat kompetisi pertama diikuti di semester berapa? Sebenarnya kompetisi pertama justru PKM Pak, Program Kreativitas Mahasiswa. Itu semester berapa itu? Itu semester 1 itu daftarnya Pak. Terus semester 2 itu pas pengumuman didanainya gitu. Didanai, kan sistemnya semester program 1 langsung daftar langsung didanai ya? Iya. Keren itu. Gitu. Terus semester 3-nya itu PIMNAS-nya. Kebetulan alhamdulillah lolos ke PIMNAS. Itu sih Pak kompetisi pertama. Waktu itu hasilnya gimana? Alhamdulillah dapat medali emas Pak di first trial. Luar biasa. Di tahun pertama. Ingat temanya, tentu masih ingat temanya dong. Apa temanya Ali? Waktu itu karena masih maba ya Pak, masih tahun pertama, jadi kayak jauh banget sama geodesi. Waktu itu kami ngangkat PKM kewirausahaan Pak. Jadi sebenarnya lebih umum kalau boleh dibilang ya. Jadi pengetahuan umum gitu. Nah ini menarik nih bagi anak-anak baru nih. Bukan berarti kamu harus nungguin sampai semester 3 untuk mulai, karena gagasan itu bisa datang dari mana aja, tidak harus core ilmu kita, betul ya gitu ya. Menarik nih. Terus habis itu udah PIMNAS menang, itu tentu jadi semangat dong ya. Iya benar. Apa yang dilakukan setelah itu? Saya lebih kemarin tuh pas kuliah saya lebih ke pengen mencoba explore banyak hal sih Pak sebenarnya. Cuman tetap on the track dengan apa yang saya suka gitu, atau apa yang menurut saya itu bisa ngedevelop diri saya. Jadi selain kompetisi sebenarnya saya juga cukup aktif di organisasi juga Pak. Nah kebetulan di UGM ini kan PKM-nya cukup bagus Pak. Cukup concern gitu, cukup concern dan sebagai fasilitasnya lengkap dan sebagainya. Nah waktu itu saya gabung ke komunitasnya, jadi namanya PKM Center. Dan itu emang di situ emang saya meniatkan ketika saya kuliah tuh saya pengen nyoba banyak. Dan nanti di akhir saya bisa menentukan gitu arah saya itu kemana. Nanti mungkin kembali lagi ke yang akhirnya memutuskan untuk di akademisi. Itu jadi waktu itu saya pengen develop leadership skill melalui komunitas itu. Dan di tahun 2019 Pak, kebetulan saya jadi ketuanya, jadi ketua komunitas di situ, ngurusin yang dulunya cuman ngurusin tim sendiri gitu ya Pak, cuman berlima. Sekarang ngurusin se-UGM gitu, kayak hampir 1000-an proposal. Itu berarti komunitas kan bentuknya, semacam komunitas, dan kamu adalah ketua komunitas itu ya? Iya, ketua komunitas. Berarti orang-orang yang mau ikut lomba di PIMNAS atau PKM itu Ali ada di situ ya? Artinya ikut mendukung mereka, mengorganisir mereka gitu ya? Betul. Itu keren banget itu. Dan aku tahu di UGM kan peminatnya banyak, mesti kerjaannya nggak sederhana itu. Iya benar. Jadi kalau boleh di ini ya, pertama ikut sebagai peserta, lalu berprestasi, kemudian Ali tidak mau berhenti di situ, lalu ikut ngurusin juga di manajemennya, dan kemudian terpilih menjadi orang nomor satunya. Berarti kan ada 2 itu didapatkan, jadi ilmu risetnya sendiri sama ilmu manajemennya gitu ya. Apa yang dirasakan setelah itu? Maksudnya apa yang menurut Ali itu menjadi kelebihan atau yang disyukuri lah dari proses itu ya? Ya banyak banget sih Pak sebenarnya. Dulu pun waktu nerima tawaran gitu Pak, buat jadi ketua itu emang kayak berat banget sih, apalagi kan fokus saya nggak di situ gitu, maksudnya fokusnya kan sebenarnya akademis gitu ya, belajar gitu. Nah tapi pas waktu itu saya mikir ini Pak, kayak ngelihat gitu ya, pas dulu pas saya jadi peserta kan saya ngelihat ketua PKM Center waktu itu gitu. Betul. Saya ngelihat kayak wah kayaknya bakal banyak banget hal yang saya bisa pelajarin gitu. Pada saat itu Pak, jadi pada saat itu tuh saya masih belum punya skill, istilah kayak masih belum berani gitu untuk kayak semacam komunikasi dengan orang yang lebih tua, yang mana hal ini mungkin dosen ya kalau yang di kampus. Karena kalau jadi ketua itu nanti kamu harus banyak berurusan sama dosen, sama pegawai. Iya betul. Jadi kayak
apa ya, kita koordinasinya nggak cuma sama teman-teman kita aja, tapi kita ke atas juga iya gitu. Jadi koordinasi sama Kasubdit, terus Kadir gitu ya, terus juga bahkan pegawai yang ada di situ gitu dan lain sebagainya. Itu kita harus melakukan itu gitu. Nah menurut saya tuh, dan Ali waktu itu merasa belum mampu atau nggak terbiasa lah belum terbiasa karena emang background kemarin gitu nggak terlalu banyak terekspos dengan hal itu gitu. Nah saya lihat, wah ini kayaknya bisa nih jadi apa ya, kayak jadi tempat saya buat mengembangkan diri kayak gitu. Terus akhirnya coba dan ternyata mau nggak mau harus melakukan itu Pak, dan memang sulit sih sebenarnya. Walaupun aku yakin itu pasti berdarah-darah lah ya maksudnya. Iya betul. Apalagi belum pernah punya pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Terus tapi seiring jalan waktu sampai sekarang, jadi saya kayak bersyukur sih Pak, kayak oh iya ya ternyata ada efeknya juga sih. Kemarin di PKN Center gitu ya, jadi ketua, punya pengalaman ini kayak gitu. Jadi dan itu jauh lebih besar dari sekedar ikut lomba tadi itu ya. Betul. Lebih bermakna dan lebih impactful sih Pak menurut saya ke diri saya sendiri gitu. Mengganggu kuliah nggak? Nah, saya bisa bilang sebenarnya enggak Pak. Itu sebenarnya kembali ke kita sendiri ya Pak, kayaknya ke manajemen kita sendiri seperti apa. Nah, saya juga bersyukur waktu itu apa ya, akademik saya tuh nggak terlalu terganggu gitu sih Pak ketika saya jadi ketua. Mungkin kalau orang ngelihat, bayanginnya wah ketua di tingkat univ sibuk terus banget. Terus eventnya itu kan 1 tahun full ya Pak. Jadi kayak 2 semester itu kita nggak ada waktu solonya kita istilahnya. Kapan praktikumnya ya? Nah, betul sekali. Nah kayak gitu, tapi seiring apa ya, kayak kita nge-manajemen, bisa nge-manage dan lain sebagainya, aman-aman aja sih Pak. Oh itu menarik tuh, mungkin itu yang namanya ini ya, kalau kita dikasih tantangan, maka kita itu akan memaksa diri untuk berkembang gitu ya. Betul. Sesuai dengan tantangan itu mungkin begitu ya. Jadi artinya kemampuan untuk mengatur waktu jadi lebih tinggi, mungkin begitu ya. Kemampuan untuk memprioritaskan jadi lebih bagus. Seandainya saja Ali nggak dipaksa menjadi ketua itu, mungkin nggak akan, betul nggak sih? Nggak akan mengembangkan diri segitu ya. Setuju Pak, setuju. Oke. Artinya gini, saya lihatnya Ali ini kan aktif di akademik, lalu kemudian juga menerima tantangan di manajemen. Dan akhirnya mengkombinasikan dua-duanya itu Ali syukuri banget ya, sebagai satu paket komplit lah gitu ya. Betul. Itu setelah itu, tapi kan at the end of the day kan balik lagi ke kampus tuh. Iya benar. Akhirnya ngambil skripsi segala macam kan. Itu mesti betul nggak? Berarti Ali harus menarik diri lumayan ya dari aktivitas yang agak ribet itu. Betul waktu itu? Atau nggak juga? Sebenarnya nggak terlalu sih Pak. Jadi saya itu jadi ketua itu pas tahun ketiga. Jadi tahun ketiga. Oh justru oke. Terus kebetulan setelah selesai periode itu saya jadi namanya formatur gitu sih Pak. Jadi kayak yang pengawas lah istilahnya, kayak pengawas gitu. Tahun keempat berarti? Iya itu tahun keempat pas saya ngerjain skripsi. Oh jadi ketika ngerjain skripsi sebenarnya masih ada di situ, tapi dengan peran yang lebih mengawasi. Cuman ngawas. Jadi nggak terlalu aktif secara turun tangan gitu nggak sih. Oh jadi tetap ini ya. Karena menurut saya itu memang perlu juga tuh. Nggak baik kalau seorang pemimpin tiba-tiba hilang aja, karena nanti kan kepemimpinannya keberlanjutannya ya. Betul. Oke. Lalu Ali kan kemudian memilih mengerjakan skripsi. Di bidang apa skripsinya? Kemarin saya ngangkat topiknya tentang Geo AI Pak. Geo Artificial Intelligence. Ya betul. Kalau dalam bahasa manusia biasa nih apa yang dikerjakan tuh? Bahasa manusia ya. Jadi intinya kemarin saya ngerjain sistem Pak, sebuah sistem yang bisa menghitung kendaraan secara otomatis dari kamera CCTV. Jadi kan kalau kita ya sebagai orang manusia gitu ya ngelihat gambar, kita bisa beda ini mobil, ini motor dan sebagainya. CCTV dalam konteks ini apa? Image atau video? Video Pak. Good. Jadi rekaman CCTV gitu. Nah dari situ saya bikin sistem yang otomatis bisa nge-ekstrak nih Pak dari rentang waktu itu berapa jumlah kendaraan yang lewat. Berarti kamu mendevelop kamu coding lah gitu ya, aku bayangkan ya. Bikin code yang kemudian mewakili kecerdasan kita itu untuk menghitung kendaraan di situ dalam rentang waktu tertentu. Wow. Itu Geo AI ya. Dalam hal ini berarti apa yang dipakai? Soalnya aku kan nggak ahli nih. Bahasa yang dipakai apa tuh? Prinsipnya kok programnya basisnya Python sih Pak. Python. Bahasa Python, dan kebetulan itu kan nama domain ilmunya sebenarnya computer vision Pak. Nah di computer vision itu juga udah sangat masif Pak dikembangin untuk deteksi objek dan lain sebagainya dari rekaman video. Jadi pas saat itu saya hanya istilahnya nge-develop
lanjutan gitu, nge-improve gitu. Artinya jadi bukan juga sesuatu yang kayak baru banget, tapi kan memang penelitian tuh begitu. Penelitian itu adalah berbasis pada penelitian sebelumnya, lalu kamu improve, yaitu kontribusimu kan. Iya, gitu betul. Ya? Itu ke depan itu apa ininya, Ali? Apa peluang aplikasinya ke depan tuh? Oke, sebenarnya arahnya sangat luas sih Pak. Apalagi artificial intelligence ini akhir-akhir ini memang sangat berkembang masif banget. Right. Kalau yang saya kerjakan kemarin karena berhubungan di bidang transportasi, jadi nanti arahnya lebih ke smart city gitu sih Pak. Jadi segala hal terkait data dan lain sebagainya itu terintegrasi di cloud, semuanya bisa ngelihat dan kita bisa melakukan perencanaan dan lain sebagainya pakai data ya, pakai data. Oke. Keren ya, itu berarti kamu kerjakan selama berapa lama tuh skripsinya? Wah lumayan lama Pak, sekitar 5 bulan gitu. Oke, 5 bulan tuh termasuk ya oke lah ya, karena ada juga yang bisa mungkin lebih kurang dari itu ya. Tuh, oke. Nah, itu yang tadi S1, berarti menurutku gini, Ali. Akademik yang bagus performance-nya tadi, kamu juga kombinasikan dengan organisasi yang bagus, itu jadi modal tuh. Bagaimana ketika melamar S2, sejauh mana itu tadi penting atau tidak penting? Oke, ya benar, setuju banget sih Pak. Terkait track record sebenarnya itu dilihat banget Pak ketika kita apply, entah itu study, entah itu scholarship-nya. Right. Jadi karena saya daftar LPDP, LPDP yang saya daftar itu sistemnya waktu itu saya udah punya LOA dulu, letter of acceptance dari kampusnya. Jadi saya daftar di kampus dulu, baru apply scholarship-nya. Jadi itu dua hal yang saya lakukan berbeda. Nah, kalau yang dari dari kampus ya Pak, pendaftaran kampus mungkin lebih dilihat track record akademik gitu ya. Kayak IPK-nya berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu kan tentunya sudah ada juga di syaratnya kan, kamu tinggal ibaratnya tuh ngikutin itu, submit aja syaratnya gitu ya, betul ya? Ya, relatif lebih mudah gitu ya, bisa dibilang kalau kita udah istilahnya passing the standard gitu. Jadi misal IELTS minimal berapa, terus IPK minimal berapa gitu. Dan nggak terlalu tinggi juga kok Pak, beberapa kampus tuh kayak cuman 3,2 kayak gitu-gitu. 3,2 masih oke ya? Masih bisa kayak gitu. Untuk IP ya? Kalau IELTS berapa kemarin? IELTS rata-rata kok di Eropa 6,5. 6,5. Ya, tapi standar juga lah itu artinya ini. Kalau di kampus yang saya apply itu bisa 6 Pak. 6 boleh masuk. Oke. Gitu. Mungkin bagi teman-teman yang tidak tahu ya, tadi kan Ali menyebut 20, Ali juga menyebut ITC. Mungkin saya bisa bantu jelasin. Jadi kalau dulu kampus itu namanya ITC, International Training Center, yang independen. Jadi dulu orang UGM tuh, orang geodesi gitu, yang senior-senior kita tuh masuknya ke ITC langsung. Nah sekarang ITC itu bergabung dengan University of Twente. Mungkin bagi teman-teman yang pengen gitu ya, itu berarti ngelamarnya nanti lulusnya dari Twente itu. Padahal sebenarnya itu sebuah unit ITC yang dari dulu udah ada juga. Oke. Oh jadi artinya pertama melamar sekolahnya dulu. Iya betul. Di ITC dengan lihat aja syaratnya di websitenya gitu ya. Jadi penuhin aja gitu ya, maksudnya transkripnya, berapa IP-nya kan gitu ya. Berarti Ali juga harus menerjemahkan semua syarat itu menjadi bahasa Inggris gitu ya. Betul. Oke. Waktu itu kita ngomong bahasa Inggris sekarang. IELTS-nya waktu itu berapa Ali kalau boleh tahu? Saya alhamdulillah 7 sih Pak. Wow. Yeah. Gimana tuh bisa dapat IELTS gitu? Sebenarnya ini unik juga sih Pak. Pada dasarnya sebenarnya saya nggak belum lama gitu Pak nyiapin IELTS. Jadi dulu itu saya tahunya hanya TOEFL Pak. Jadi kan beda ya tes TOEFL dan IELTS dan sebagainya. Saya tahunya kayak dari SMP, SMA itu tahunya TOEFL, kuliah juga TOEFL. Terus pas di akhir setelah wisuda pun saya juga ambil tes TOEFL yang ITP gitu untuk apply kampus. Nah waktu itu sebenarnya ceritanya saya mungkin Pandi juga tahu ya, karena Pandi waktu itu bantuin saya untuk daftar salah satu kampus di Taiwan Pak. Jadi sebenarnya saya daftar itu, terus keterima, cuman ada isu di scholarship saya. Jadi saya harusnya bulan Februari tahun ini Februari kemarin itu udah berangkat ke Taiwan. Cuman kan ada isu terkait scholarship, jadi saya nggak jadi berangkat. Mengubah kebijakannya kira-kira gitu. Nah itu saya waktu itu ya udah deh saya ngajuin defer aja gitu, nunda 1 semester. Cuman kan nggak mungkin hanya menunggu gitu ya Pak. Betul sekali. Apalagi itu masih belum jelas nanti saya bakal dapat scholarship atau enggak. Gitu. Akhirnya pas waktu itu saya memutuskan coba deh prepare IELTS gitu. Waktu itu cuman berapa ya? Sekitar 2 bulanan gitu Pak.
2 bulanan. Itu kamu belajar sendiri apa ada kursusnya? Atau? Kebetulan karena saya pengen cepet Pak, pengen segera tes, saya ambil kursus. Oke, good. Kursus itu maksudnya apa? Private gitu ya? Atau? Bukan sih, kelas online gitu. Oke. Cuman intensif, jadi waktu itu saya cuman kayak berlima gitu. Jadi kelas kecil. Oke. Nah, saya kalau boleh tahu bayar berapa tuh Ali? 2 bulan. Cuman 700.000 Pak. Oke, jadi itu, masih inilah ya, masih affordable. Masih affordable karena kebetulan online juga ya Pak. Jadi kayak kita fleksibel waktunya. Oke. Gitu. Jadi kamu ikut kursus terus? Ikut kursus, dan waktu itu emang ada salah satu beasiswa yang deadline-nya tuh mepet Pak. Jadi bulan Maret gitu. Dan harus ada IELTS. Nah, maksudnya kayak itu. Iya, the power of pepet sih ya mungkin ya. Jadi kayak cuman range 2 bulan sampai 3 bulan harus tes IELTS, harus punya IELTS kayak gitu. Karena requirement lain udah terpenuhi nih kayak IP dan lain sebagainya, cuma tinggal IELTS-nya kayak gitu. Sorry, Ali cum laude kan? Iya, cum laude Pak. Terus tapi sebenarnya syarat itu kan tidak harus cum laude, betul nggak? Iya, betul. Kita biar klarifikasi juga biar. Benar. Gitu sih Pak. Jadi kayak deadline-nya udah mepet gitu kan. Terus akhirnya udah saya pengen cepet, saya ambil les itu. Terus akhirnya tes IELTS, dan alhamdulillah sekali trial lewat gitu. Maksudnya nggak jelek-jelek gitu kan. Jadi bersyukur juga sih pas itu. Jadi artinya memang benar kursus ya untuk itu lalu tes. Itu kan persiapan IELTS-nya. Kalau tarik lagi ke belakang boleh. Kan nggak mungkin dong Ali 3 bulan belajar bahasa Inggris dapat 7. What did you do sebelum itu? Iya betul, setuju banget Pak. Jadi kalau yang 3 bulan tadi emang lebih ke kayak tips ngerjain soal dalam tanda kutip. Nah tapi kalau yang basic English-nya memang kita harus prepare jauh-jauh hari Pak. Kembali lagi kayak tadi saya sebenarnya udah pengen kuliah di luar negeri itu sejak maba kan Pak. Jadi waktu itu sempet prepare banyak, kayak misal coba biasain nonton YouTube-nya yang bahasa Inggris dan lain sebagainya. Terus sempet nerapin waktu itu, saya terinspirasi sama siapa ya Pak? Pokoknya salah satu mapres di UGM gitu sih Pak. Siap. Dia tuh pernah cerita kalau ketika ini Pak di kelas. Jadi di kelas itu kan kalau di UGM rata-rata masih ini ya, masih jelasnya pakai bahasa Indonesia. Tapi dia nyatetnya in English Pak. Jadi kayak notes-nya tuh bahasa Inggris. Diri sendiri. Iya, buat latihan kayak gitu. Nah, waktu itu saya kayak wah menarik juga nih, coba saya terapin gitu kan. Terus coba nggak baru tahan lama sih Pak, tapi setidaknya saya mencoba kayak gitu. Itu sih kayak hal-hal kecil yang saya coba terapin dari misal tips-tips orang dan lain sebagainya. Artinya dari waktu yang lama. Iya, dari waktu yang lama benar. Jadi 4 tahunan lebih kayak gitu. Pernah kursus Ali selama S1? Belum. Bahasa Inggris? Enggak. Good. Jadi ini berita bagus bagi orang lain maksud saya gitu. Jadi nggak harus kursus gitu. Iya betul. Bisa gitu. Apakah Ali dulu SMA-nya sekolah internasional? Tentu tidak Pak. Boleh sebut nama SMA-nya? Saya di SMA negeri Pak, SMA 1 Bantul. Siap. Ini menurut saya nih lagi-lagi berita bagus. Bagus itu artinya oh ternyata banyak orang yang berasal dari tempatnya seperti Ali juga yang punya peluang kan gitu kan maksudnya. Jadi bersiap-siap lebih awal, walaupun mungkin kita nggak tahu nanti untuk apa spesifiknya, tapi bersiap-siap. Lalu di akhir memang harus ada persiapan khusus kayak tadi kalau menurut saya sih. Benar. Ibaratnya kan kalau tes IELTS itu harus kita tahu formatnya kan. Kayak apa sih? Kan tadi Ali bilang terbiasa TOEFL. Kalau nanti kita nggak tahu cara tes IELTS itu bisa runyam juga tuh. Iya, aku pernah ngalami soalnya. Oh iya Pak. Ya kan TOEFL itu mungkin teman-teman di rumah pasti tahu nih. Kan kalau listening di TOEFL itu pasti ada pertanyaannya. Misalnya question number 1 gitu. What does the woman imply? Gitu. Iya. Di IELTS kan nggak ada tuh. Paham nggak? Betul. Kita dapat soal aja, kita dengerin terus kita jawab sendiri. Lah, aku nungguin pertanyaannya. Kok nggak ditanya gitu? Ketinggalan gitu. Jadi 7 soal pertama itu 14. Itu pengalamanku tuh. Jadi moral of the story adalah kamu mungkin bisa bahasa Inggris, tapi untuk bisa lolos tes itu adalah perkara lain. Benar. Harus belajar menurutku. Membiasakan diri paling tidak gitu. Jadi itu menurutku tadi tepat banget ketika Ali tadi memang kursus di akhir itu. Toh juga nggak mahal-mahal amat lah ya. Walaupun ya saya bukan bilang 750 itu barang kecil, tapi maksudnya kalau kita niat banget, teman-teman sekarang mungkin yang maba, ya udah nabung aja gitu dari awal sehingga nanti di akhir diharapkan bisa kayak gitu. Gitu ya, betul? Iya, betul. Oke. Bagaimana Ali melihat Ali di masa depan? Waduh. Saya nggak tahu masa depannya, it can be 5 years, it can be 10 years. Apa ya Pak? Mungkin saya ngelihatnya karena balik lagi Pak, saya tertarik di akademi gitu ya. Jadi akademisi, mungkin saya ngelihat saya ke depannya nanti gitu ya. Mungkin saya akan jadi seorang akademisi gitu Pak. Yang emang harapannya
nggak hanya sekedar akademis yang kontribusinya di ilmu pengetahuan gitu Pak, tapi saya pengen yang ada impact secara praktis gitu ya ke orang lain gitu sih Pak. Saya bayanginnya mungkin seperti itu. Jadi mungkin membayangkan jadi dosen, saya bayangkan kalau memang Ali tertarik, saya doakan semoga di situ juga mungkin akan melakukan aktivitas-aktivitas lain juga mungkin ya. Betul. Yang mungkin bisa memberikan impact lebih langsung gitu. Kalau sekarang kegiatan Ali apa yang mengarah kepada itu? Oh iya, sebenarnya saya sekarang lagi ngedevelop sebuah startup gitu Pak bareng teman-teman. Jadi boleh sebut merek Pak? Boleh nggak apa-apa. Yang penting bayarannya pas aja nanti. Waduh, siap di belakang ya Pak. Oke, namanya. Nggak ada endorse sama sekali ini. Kami lagi ngembangin Science Hunter Indonesia. Jadi itu emang startup yang basisnya itu pendidikan, tapi pendidikannya di bidang keilmiahan Pak. Jadi di situ kami ngajarin tentang karya tulis, research, essay gitu-gitu. Gitu. Oh jadi sebuah startup yang ngajarin orang melakukan penelitian. Iya, kurang lebih kira-kira gitu ya, dan mempublikasikannya. Betul. Itu yang diajarin siapa tuh maksudnya? Levelnya apa? Iya, kami targetnya sebenarnya cukup luas sih Pak, tapi lebih khusus ke siswa dan mahasiswa. Oke. Gitu, jadi SMA? Iya. Atau bahkan dari SD Pak. Oh dari SD. Iya. Jadi kita punya sekolah mitra kita Pak sebutannya. Itu salah satu SD di Jogja. Dia memang concern gitu Pak, cukup tertarik di hal keilmiahan. Jadi kami ya mempersiapkan mentor kita untuk ngajarin anak SD gitu. Jadi dan itu nggak mudah. Iya, itu nggak mudah. Apalagi kan topiknya ilmiah gitu ya Pak. Yeah. Kayak karya tulis, anak SD belajar karya tulis gitu. Yeah. Tapi itu menarik sih Pak. Wow. Jadi kalau boleh dibilang dalam bahasa sederhana nih ya, anak itu les gitu, boleh dibilang gitu ya. Jadi maksudnya mengambil pelajaran tambahan di luar sekolahnya di tempatnya Ali, namanya Science Hunter, untuk belajar meneliti atau terlibat dalam penelitian gitu ya maksudnya. Betul. Itu gimana modelnya sekarang kan, apakah online atau gimana tuh kalau? Iya benar-benar. Sebenarnya terbantu banget sih Pak dengan kondisi ya Pak. Yeah. Jadi sebenarnya Science Hunter ini udah dari 2018 Pak. Cuman memang kayak boost banget, ngebooster improvementnya banget itu pas di tahun-tahun 2020 ini Pak. Dan kebetulan 2020 kan kita terpaksa karena keadaan ya Pak. Jadi emang sebenarnya basicnya Science Hunter dari awal tuh online Pak. Jadi sejak 2018 pun kita kayak via WA gitu-gitu yang dulu belum familiar sama Google Meet dan lain sebagainya, Zoom gitu-gitu kan belum ya. Jadi by WA dan lain sebagainya. Terus ternyata di 2020 momennya pas banget. Semua terpaksa harus kenal Zoom, kenal Google Meet dan lain sebagainya. Jadi kayak pas gitu Pak. Jadinya kita semua basicnya online sih Pak. Dan sekarang kita juga udah ada platform website gitu Pak. Jadi bisa belajar di kelas online di website gitu juga ada. Atau yang live meeting seperti juga ada. Itu gimana perkembangannya Ali? Sampai saat ini terus ini sih Pak, terus kita research and development kita coba improve kebutuhan dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin yang bisa dibilang challenging gitu ya Pak, mungkin lebih ke mengedukasi market gitu Pak. Gitu, karena kan nggak semua riset itu penting. Iya betul, nggak semua orang aware tentang keilmiahan. Aku bayangkan gini Ali, misalnya kalau Ali bikin katakan les untuk lulus SNMPTN, mungkin itu lebih clear ya, lebih langsung. Orangnya iya nih aku pengen nih karena aku pengen masuk UGM atau apa. Tapi kalau ini memang kita bicara soal in the long run ya. Benar. Dan memang tidak banyak orang mungkin ya yang istilahnya fokus ke situ, betul nggak? Kalau selama ini kalau dilihat dari strata masyarakat nih, secara ekonomi segala macam itu lebih banyak mana tuh yang tertarik ke bidang situ kalau dari keluarga? Mungkin ya Pak, secara umum sebenarnya cenderungnya itu ke menengah ke atas sebenarnya. Cuman tetap kita juga menarget kayak mahasiswa. Itu kan kalau mahasiswa itu udah purchase decision-nya udah ke diri sendiri kita ya. Kita udah mengelola keuangan kita sendiri. Banyak juga kok yang secara ekonominya nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi mereka butuh itu gitu, kayak buat kerjaan skripsi dan sebagainya juga banyak. Cuman kalau yang untuk siswa pelajar gitu, kebanyakan ke arah itu backgroundnya. Oke, Ali. Kita udah ngobrol banyak nih tadi. Ali ternyata adalah orang yang cukup clear dengan apa yang diinginkan di masa depan, bahkan ketika agak muda gitu. Ya thanks to kakaknya tadi ya yang juga memberikan pengaruh positif ya. Betul. Sehingga dari awal juga pastilah ada usaha menyiapkan jadinya belajar bahasa Inggris segala macam. Lalu Ali juga mencoba ternyata mentalnya dengan ikut lomba. Betul? Tidak hanya ikut lomba, ternyata juga mengambil tantangan di bidang manajemen juga tadi, mengelola, betul kan?
lalu juga menyiapkan diri kursus segala macam, sampai kemudian mencoba hal beasiswa tadi, gitu ya. Dan yang satu lagi ternyata juga punya usaha kalau boleh saya bilang, yang memang nanti bisa membuat Ali bisa berperan yang lebih praktis gitu tadi ya. Betul. Luar biasa itu. Selamat ya Ali ya. Ya, terima kasih. Last question, apa pesan buat anak-anak muda nih? Ada maba mungkin atau adik kelas yang nonton di Indonesia? Apa ya Pak? Mungkin yang ingin saya sampaikan ini sih Pak. Kadang tuh kita insecure gitu ya Pak, kayak ngelihat pencapaian orang lain atau apa kayak gitu. Mungkin yang sesuatu hal yang akhir-akhir ini apa yang saya sadari gitu ya, itu nggak apa-apa kita insecure gitu. Maksudnya it's normal gitu. Semua orang mengalaminya gitu. Cuman tinggal kita sendiri gimana cara mengelola insecurity itu gitu. Nah, kalau saya justru ngelihat misalnya setiap orang apa ya mencapai suatu hal atau apa gitu, pasti saya lihat apa ya kayak di balik itu dia sebenarnya perjuangannya itu seperti apa gitu Pak. Nah, kalau kita udah menemukan itu pasti malah jadi apa ya semangat buat kita gitu, karena motivasi karena banyak orang yang kayak ngelihat misal nih si A dapat juara apa kayak gitu. Terus komentarnya pasti pantes dia juara ini lawang, misalnya dia emang udah pinter dari lahir dan sebagainya kayak gitu. Justru kalau yang menurut saya ya pendapat kayak gitu tuh justru malah kayak menurunkan semangat kita di satu level yang lebih ke bawah gitu Pak. Sangat menarik. Justru kita harusnya lihatnya dia bisa mencapai itu karena apa gitu, karena mungkin dia belajar tiap malam dan lain sebagainya gitu, bisa itu. Gitu sih Pak, mungkin kayak setiap orang punya perjuangannya masing-masing dan punya momennya masing-masing. Setuju. Intinya kalau saya boleh ambil pelajarannya adalah kita tidak bisa meniru prestasi, yang kita bisa tiru itu adalah jalan menuju prestasi. Ya betul, setuju. Betul ya. Oke. Tonton sekalian, ini Ali ini mahasiswa saya dulu, sekarang sudah jadi teman. Ya kita juga berteman dari dulu. Akan berangkat ke Belanda sebentar lagi, sekolah dengan beasiswa LPDP. Kita doakan semoga Ali selamat, lancar. Mohon doanya Pak. Terima kasih. Dan nanti kembali. Sebenarnya kembali nggak kembali itu bagi saya tuh pilihan juga ya. Tapi kalau nanti memang untuk kembali, semoga nanti bisa ilmunya bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Terima kasih, selamat Ali. Terima kasih banyak Pak Andi. Mohon doanya. Amin. Terima kasih semua. Thank you.